Halo Sobat Rapper, gimana ya kabarnya hari ini? Sehat semua ya insya Allah ya. Pada gacor nih semua hari ini. Mungkin karena udah banyak nonton video saya jadi gacor ya. Insya Allah. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Ane ya di channel yang biasa ente tonton untuk ikhtiar. Semoga bermanfaat apa yang Ane sampaikan selama ini. Baiklah, di kesempatan yang mendung ini nih, Ane coba mau sampaikan perihal masalah anyep, sulit dapat orderan. Dan itu kenapa, faktornya apa, dan gimana solusinya. Dan sikap kita harus bagaimana, saksin terus ya. Didengerin dengan sabar. Siapa tahu dalam durasi yang ente dengerin, nggak di skip, bisa ada hal yang berguna nanti dan bermanfaat. Oke, kita cek aja ya langsung. Teman-teman, di dunia ojek online itu ada pasang surut. Kadang dimana kita merasa mudah dapat orderan, gacor gitu, bunyi teng 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 teng. Dan ada tiba saatnya juga kita kadang merasa lama gitu, sulit, nggak bunyi-bunyi, udah melakukan banyak hal juga tetap sama gitu. Dan teman-teman harus pahami ini gitu, kalau kita memang bekerja berprofesi di dunia yang belum pasti. Jadi nggak seperti pegawai pada umumnya yang udah pasti gajinya, yang udah pasti hal dapat uangnya. Nah, kalau kita seperti pada video yang ini, udah saya kasih paham duluan kalian. Kalau di dunia driver online, ojek online itu nggak semudah, nggak segampang, nggak sehappy yang dikira, dan juga nggak seindah yang dikira gitu. Kadang kita mengalami hal yang saya utarakan di awal tadi, istilah di dalam perojolan anyep ya, atau sulit dapat order. Nah, itu dia. Di sini kita perlu pentingnya memahami profesi supaya kalian lebih paham dan juga lebih stabil mentalnya. Kalau driver online itu ada pasang surut. Jadi ada hal yang menyebabkan kenapa kita bisa sulit atau anyep istilahnya, kita bahas lebih mendalam di sesi berikutnya ya. Oke. Kita lanjutin ya teman-teman ya. Di dalam usaha apapun ya, dalam ikhtiar apapun, pasti kita maunya tuh hasilnya yang maksimal gitu. Maunya hasilnya yang sesuai dengan ekspektasi kita. Dan juga maunya tuh kalau dalam perspektif ojek online maunya gacor gitu. Maunya tuh lancar, teng 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 masuk gitu kan, dapat duit yang banyak. Tapi balik lagi, karena kita masih bersifat yang banyak yang mempengaruhi faktornya, ya jadi kita itu ada pasang surut. Nggak selamanya itu gacor, nggak selamanya juga anyep. Tapi saya fokuskan di pembahasan ini mengenai masalah akun yang istilahnya anyep ya. Pada dasarnya itu, kalau dari pengalaman saya, khususnya di taksi driver ya, yang saya tekuni hampir berapa tahun ini, secara garis besar tuh ada dua yang mempengaruhi kenapa akun kita itu bisa agak sulit, agak lambat. Nah, jadi saya jabarkan ada dua ya faktornya nih. Yang pertama adalah faktor internal akun dan pola rutinitas si driver. Jadi kalau
terjadi akun agak sulit, ya kita berkaca lagi nih dan cek, maksudnya gimana nih internal kita nih. Pertama dari akun kita cek, ada nggak hal-hal yang memberatkan dan kira-kira apa gitu yang tergolong memberatkan. Itu pun ada dibagi dua lagi, ada faktor yang internalnya dari aplikasi taxi driver dan faktor eksternalnya yang dari aplikasi pendukung atau gadget pendukung kita dan juga kelengkapannya. Nah, saya terangin lagi ya. Jadi maksudnya kalau dari internal taxi drivernya, kalian udah bisa cek juga pada video yang saya jabarkan di sini nih beberapa bulan yang lalu. Pada video itu saya jabarkan kan, kalau terjadi anyap, kalian cek tuh bagaimana parameter negatifnya, bagaimana peta di parameter. Nah itu bagaimana gitu, dicek udah update apa belum, dan gimana tuh terkait akun taksi driver kalian cek dan pahami kira-kira apa yang membuat berat, bagaimana RRO-nya. Terus yang berikutnya, kalau dari faktor eksternal masih dari seputar software ya, HP kalian gimana tuh, masalah ROM dan RAM, terus juga signalnya juga gimana. Nah itu jadi ada, kalau dari segi software atau terkait aplikasi, kalian bisa cek dari internal taxi drivernya dan juga dari internal gadget kita nih, baik dari penyimpanan memori atau signal. Berikutnya yang masih termasuk faktor internal kenapa anyep, pola kita nih, kita ngaca gitu, masih rutin nggak nariknya, terus apa perilaku kita pas saat bawa orderan tuh gimana, cenderung mendapat feedback gak dari pelanggan, dan kalian juga saat menyelesaikan order tuh gimana, sering beri penilaian gak, ditambah komentar supaya orderan itu bisa masuk lagi 97%, 95%, 99% itu bisa masuk lagi kalau kalian beri penilaian plus komentar. Nah ini yang tergolong faktor internal, kenapa akun bisa anyap. Jadi ada dua, internal ini juga ada dua ya. Yang pertama kita lihat dari software aplikasi, maksudnya lihat dari taxi driver kita, ada nggak faktor yang bisa menyebabkan kita anyap, entah parameter negatif, entah belum update, entah peta-petanya atau parameter kalian cek. Terus yang berikutnya masih tergolong dengan aplikasi adalah lihat HP kalian berat nggak, RAM-nya atau ROM-nya, memori internalnya, memori eksternalnya, yang terpenting internal ya, dan juga sinyal provider kalian tuh, kuota cek. Mengeluh anyap, tentunya kuotanya tinggal dikit ya, pantesan kalah gitu. Mengeluh anyap, ternyata apa ruang penyimpanannya itu tinggal dikit ya, kebabat sama teman kalian yang bagus gitu ruang penyimpanannya, kinerjanya. Nah, ini dari faktor internal ya, yang seperti yang saya jabarkan pada video yang tadi saya beritahu. Linknya ada saya sematkan di deskripsi ya. Nanti kalau habis nonton video ini kalian bisa cek. Oke. Berikutnya ini kita bahas nih masalah faktor yang sering kalian tuh lupa, yang sering kalian tuh kurang pahami gitu. Kenapa aku nanya? Yakni faktor eksternal. Maksudnya faktor eksternal adalah itu nggak disebabkan dari internal akun kita nih, dari akun kalian ya. Jadi yang nyebabin ini di luar akun. Apa aja tuh bang? Nah ini yang kebanyakan driver itu selalu mengeluh gitu, bang gua akun bagus kenapa anyep, bang gua akun begini-begini kenapa gua susah gitu orderan. Nah faktor ini yang kalian sering nggak terlintas ya. Yang pertama itu kita lihat
kondisi global traffic nih. Ada nggak hal yang mempengaruhi yang bisa menyebabkan orderan drop turun? Contoh fase liburan sekolah, contoh terjadi hal yang tidak kondusif di jalan seperti demo yang masif atau apa, dan juga cuaca buruk, cuaca ekstrim. Nah, ini juga kan faktor-faktor yang menyebabkan orang malas order gitu. Nah, yang paling berpengaruh selama pengalaman saya adalah ada nggak faktor kompetitor kita, terutama yang leader pangsa pasar ojek online ya di Indonesia, khususnya di Jakarta atau kota kalian, ada nggak mereka promo? Jangan disepelekan dan jangan dianggap itu nggak penting ya. Kenapa? Ini sangat mempengaruhi layanan kita nih, taksi driver, Maxim maksudnya. Karena hampir berapa persen pengguna kita nih Maxim, ya pelanggan mereka juga, tapi dengan kondisi yang cerdas mereka gitu. Kalau di saat kondisi biasa saja normal ya mereka pakai Maxim dengan harapan kantong nih bisa irit. Nah, tapi kalau kondisi promo ya mereka tuh akan kembali sejenak memakai aplikasi yang mereka udah pakai sebelum kita. Kenapa? Karena layanannya udah mumpuni mungkin, dan drivernya juga tersedia, stoknya banyak gitu di mana aja. Mungkin di kota kalian seperti itu atau di Jakarta juga. Nah, jadi faktor yang berikutnya nih, yang eksternal ini adalah lihat kondisi global, keadaan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya drop ya. Kayak anak sekolah libur yang tadi saya bilang kan, atau kondisi yang lainnya ada promo, atau terjadi hal cuaca buruk, atau terjadi hal demo masif yang nggak kondusif yang buat kondusif hari ini, hari kita lagi narik ya. Yang berikutnya adalah promosi. Nah ini yang sering abai, nggak terlintas gitu. Jadi selalu mengeluhnya, akun gue begini bang, kemarin tuh bagus, kenapa sekarang anyep. Nah jadi itu pemahamannya. Jadi ada dua faktor yang di slide sebelumnya, itu faktor internal dari aplikasi atau software. Nah, yang berikutnya ini saya terangkan dari faktor eksternal ya. Dari faktor yang nggak ada hubungannya sama aplikasi tapi sangat mempengaruhi. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, masih stay ya di slide ini. Terus itu kita harus gimana bang kalau lagi anyep, ngeluh sana sini kemari, ngoceh sana sini, ngejelek-jelekin aplikator. Sialan nih, Maxim nih ini. Jadi gini, saya ulangi deh. Pentingnya kalian memahami video ini. Linknya nanti saya sematkan, kalian bisa nonton setelah video ini. Nah, terkait hal ini, terkait mental, sikap diri kalau lagi mengalami pasang surut, khususnya surut ya. Apalagi driver-driver yang udah punya RRO tinggi ya. Nah, itu juga udah pernah saya sampaikan juga di video tentang RRO ya. RRO 15 sampai 20 tuh bagus. Tapi ada faktor negatifnya gitu. Di video itu saya sebutkan ada dua ya. Yang pertama ada bahaya yang mengintai kalian, keletihan atau kecapean. Yang kedua adalah faktor psikis. Pengaruh nih, biasa gacor tiba-tiba drop gitu. Biasa dapat 20 orderan tiba-tiba dikasih 5-6 tuh ngoceh gitu. Nah, ini dia faktornya. Jadi pentingnya untuk memahami supaya stabil ini sangat penting. Sikap kita adalah, kalau kalian udah paham video yang saya kasih tadi, ya tenang, tetap rutinitas saja seperti biasa. Kita sabar, namanya juga ikhtiar kan.
Jangan terlalu lama di spot-spot yang kalau lagi kita ngalamin drop order, lagi drop order ya maksudnya, turun ordernya. Ya jangan lama-lama, usahakan berapa menit, 30 menit, 40 menit kalian jalan ke spot lain. Dan kalian pun juga cerdas, maksudnya cerdas ya, jangan ngalor ngidul kemana-mana. Cari yang ke spot history yang sudah kalian pahami sesuai arus. Jadi ini perlunya ya memahami profesi kita gitu. Tiba-tiba kalian gacor, di suatu saat ketemu titik anyap drop berapa hari gitu, karena yang tadi saya sebutkan ada faktor internal dan eksternal, kalian nggak paham, timbulnya adalah mentalnya jatuh, timbulnya adalah ngeluh, curhat di kolom komentar. Kenapa bang gini-gini bang? Nah, jadi tenang, rutinkan aja, nggak selamanya hanya. Dan yang paling parah adalah sampai toksik gitu, bikin orderan dan menganjurkan hal yang negatif. Kita geruduk, kita ginilah untuk menutup inilah gitu ya. Kalian fokus aja, makanya dipahami dulu sebelum terjun ke dunia ojol. Jadi itu ya sikap kita itu, kalau sedang mau lagi ada penurunan order atau sulit, kalian tenang, sabar, semangat, rutinkan, bismillah aja, namanya juga lagi ikhtiar. Kita cari hasilnya berapapun syukuri. Masih banyak teman kita yang nganggur, masih banyak tuh teman-teman yang di jalanan yang nggak jelas masih minta duit sama orang tua. Kita harus bersyukur walaupun hasil yang terima nggak maksimal, tapi besok pasti lebih baik. Bisa dipahamin ya. Oke teman-teman, kita masuk ke fase solusi dan kesimpulan ya. Jadi yang bisa kalian lakukan kalau lagi mengalami anyep atau orderan tidak seperti biasa, kalian cek akunnya, kira-kira apa yang bikin berat, baik dari parameter negatif, terus juga perilaku rutinitas kita nih itu bagaimana, dan juga menyikapi orderan juga bagaimana, dan menyikapi layanan juga gimana, itu kita cek semua. Terus yang kedua, kita cek juga masalah traffic globalnya nih, kira-kira kalian bisa explore history kalian lebih intens, atau juga kalian bisa bertanya ke spot mana yang kalau lagi fase orderan drop ini kira-kira nariknya di mana dari kawan-kawan driver yang ada, kita coba gitu. Nah yang paling terpenting adalah kita melihat secara keseluruhan nih. Dari dua faktor itu kita melihat secara keseluruhan, karena kita di dunia online, kita pastikan gadget kita itu mumpuni juga, maksudnya mumpuni. Kalau kondisi memorinya itu memang sudah kurang memadai, ya kalian bisa optimasi yang sudah saya ajarkan. Dan juga sinyal nih, perhatikan, jangan-jangan kuotanya mau habis, karena kita di dunia online itu salah satu faktor yang paling penting dan sangat berpengaruh. Kesimpulannya adalah kalau kita lagi anyap itu ada dua faktor ya. Ada faktor internal dan eksternal. Internalnya dari akun kita dan juga dari gadget kita, dan yang eksternalnya itu faktor yang mempengaruhi dari luar aplikasi. Kurang lebih itu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat deh. Tetap semangat, stabil, jangan kebanyakan ngeluh, ikhtiar aja. Anggap aja nih kita lagi dagang, karena kita nggak pasti, nggak ada gaji pokok ya. Jadi kalau lagi fase drop, nggak usah ngeluh lah, santai aja, nikmatin aja proses ikhtiarnya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya ingetin lagi, tetap waspada di jalan, awas penipuan banyak, dan juga yang terpenting keselamatan dan kenyamanan buat penumpang, biar orderan makin banyak ya. Oke, salam driver kawan-kawan, sehat selalu.